merupakan kain tradisional khas Gorontalo yang dibuat dari hasil kerajinan tangan. Di Gorontalo terdapat salah satu fashion store yang sangat dikenal oleh masyarakat Gorontalo, yakni Rumah Karawa. Rumah Karawa sendiri sudah berjalan selama 8 tahun. Banyak prestasi, karya, sekaligus sejarah yang mereka abadikan di Museum Rumah Karawa. Rumah Karawa menjadi sebuah karya anak bangsa yang telah dikenal hingga ke mancanegara. Sulaman tangan yang mendunia ini kini telah 8 tahun melestarikan warisan budaya khas Gorontalo. Karawa adalah kain tradisional Gorontalo yang proses pembuatannya dari hasil kerajinan tangan atau biasa dikenal dengan menyulam. Sulaman tangan yang diaplikasikan langsung pada kain dengan membentuk berbagai pola yang menarik, walau sulit akan tetapi mampu menghasilkan kain Karawa yang nampak elegan dan indah. Keindahan Karawa ini mampu menarik perhatian banyak orang, termasuk salah satunya adalah Agus Lahinta. Agus Lahinta merupakan CEO dari Rumah Karawa. Siapa sangka, dari rasa cintanya terhadap Karawa, ia mampu membangun sebuah tempat produksi Karawa yang sudah berdiri sejak 2014 hingga bertahan sampai saat ini. Jadi 12 Oktober itu adalah momen pertama kali Rumah Karawa berdiri, dan sampai dengan tahun 2022 ini Rumah Karawa sudah berusia 8 tahun. Untuk bangunan ini berusia 1 tahun, gitu ya, karena diresmikan tanggal 12 Oktober tahun 2021. Harapan saya sih untuk semuanya, kita semua bisa mempunyai rasa memiliki. Sejauh ini banyak pencapaian prestasi dan juga sejarah yang diabadikan dalam Museum Karawa. Penasaran? Yuk ikutin aku. Memasuki usia ke-8 tahun Rumah Karawa, Agus Lahinta punya sebuah impian, yaitu membuat Karawa tidak hanya dikenal brand image-nya untuk kalangan menengah ke atas saja. Oleh karena itu, Agus Lahinta ingin merambah ke middle, yaitu dengan cara menggandeng para UMKM dalam memproduksi Karawa untuk middle ke bawah, dengan tujuan agar Karawa selalu bertumbuh dan berkembang. Memasuki usia 8 tahun itu saya punya impian lagi gitu. Impian saya itu sebenarnya saya ingin menghadirkan di Rumah Karawa yang tadinya brand image-nya itu eksklusif menengah ke atas, saya juga pengen merambah yang di middle gitu ya. Tapi ketika saya berpikir ini harus saya garap langsung, tentunya ini akan wasting time, ambil waktu saya yang terbatas ini tadi. Sehingga saya punya impian, ide bagaimana nantinya saya bisa menggandeng teman-teman UMKM yang memproduksi Karawa untuk middle ke bawah gitu, sehingga bagaimana itu bisa menjadi mitra saya. Nah, ketika mereka menjadi mitra saya, mereka sudah tidak berpikir bagaimana mereka menjual produk mereka gitu, karena Rumah Karawa yang nantinya akan take over itu, kemudian kita koleksi sedikit produknya, dan akhirnya kita bisa rebranding dengan produk Rumah Karawa, ex mitra Rumah Karawa, sehingga ini akan menjadi satu produk yang juga eksklusif di kelasnya. Berdirinya Rumah Karawa merupakan sebuah peluang yang paling besar yang dirasakan oleh sosok seorang Agus Lahinta. Menurutnya hal ini adalah impian dan juga tanggung jawabnya kepada Karawa itu sendiri, karena telah membesarkan namanya. Dengan adanya bangunan ini saya merasa bahwa ini adalah satu pencapaian yang besar, karena saya bisa menghadirkan satu konsep orang berbelanja Karawa tapi mereka mendapatkan eksklusivitas. Suatu konsep orang datang ke tempat Karawa tapi mereka bisa mendapatkan pengetahuan. Satu konsep
tentang Karao, tapi mereka bisa juga belajar dan mengerti apa itu Karao dan apa itu sejarah Karao. Ini adalah satu pencapaian yang besar ya, di samping pengalaman-pengalaman bisa ke luar negeri, bisa mempromosikan Karao kepada orang-orang yang bukan Gorontalo. Saya pikir banyak, tapi ini adalah salah satunya. Rumah Karao tidak hanya menjadi tempat produksi dari Karao itu sendiri, akan tetapi terdapat sebuah mini museum yang memperkenalkan kita dengan berbagai macam jenis-jenis kain Karao, motif-motif Karao, serta ada sebuah cerita dari perjalanan rumah Karao. Semuanya tersimpan dalam mini museum ini. Semua sudut-sudut yang ada di museum ini bercerita tentang Karao, baik Karao masa lampau, baik bentuk cerita maupun bentuk produk Karaonya gitu ya. Di sini ada Karao-Karao yang kita bisa lihat yang sudah tidak diproduksi lagi, karena itu memang Karao yang dari tahun 80-an atau koleksi-koleksi saya di awal dari saya menyukai Karao gitu. Kemudian juga perjalanan. Nah, journey ini adalah sesuatu yang menarik gitu ketika kita bercerita dan kita sertakan dengan gambar dan bukti gitu loh. Sama seperti perjalanan rumah Karao gitu, bagaimana saya memajang di sini mesin jahit yang sangat bersejarah bagi saya dan rumah Karao, atau produk pakaian yang ternyata itu menjadi cikal bakal gitu. Oh, saya akhirnya berbisnis di bidang Karao gitu. Kemudian ya bukti-bukti motif-motif yang pernah didaftarkan secara haki, atau desain-desain yang pernah saya tampilkan baik di ajang fashion show luar negeri maupun di dalam negeri gitu kan. Jadi ini adalah sebuah bukti di mana orang bisa melihat Karao itu sendiri, bisa merasakan perjalanan sejarah Karao, dan juga bagaimana juga perjalanan rumah Karao dari nothing to something. Kesuksesan dari seorang Agus Lahinta tidak lepas dari yang namanya kerja keras dan komitmen yang ditanamkan dalam dirinya. Kesuksesan itu kalau bagi saya itu dua, kerja keras dan komitmen. Rumah Karao bisa sampai dengan titik sekarang itu tidak lepas dari bagaimana saya bekerja keras dengan juga tim-tim yang bergabung di rumah Karao. Bagaimana saya ketika tim-tim saya come and go gitu, tapi saya tetap kerja keras gitu ya. Karena kita sebagai leader gitu ya, ketika tim-tim come and go dan kita menjadi lemah di situ, maka ya kita nggak bakalan meraih apa yang kita inginkan. Kemudian komitmen, saya yakin dan percaya bahwa rumah Karao bisa seperti sekarang karena komitmen saya di 8 tahun sebelumnya. Komitmen saya untuk membawa Karao ini mendunia. Komitmen saya untuk bagaimana pengrajin-pengrajin atau orang-orang yang bekerja dengan saya sejahtera. Komitmen saya bagaimana saya bisa memberikan orang yang cinta wastra Indonesia, khususnya kain Gorontalo, itu puas ketika mereka membeli produk saya. Bagaimana komitmennya? Komitmen mereka untuk mendapatkan lebih daripada sekedar yang mereka bayarkan. Maka komitmen ini yang saya pupuk, yang ditunjang dengan kerja keras saya yang tidak pernah mengeluh, maka itu akan menjadi kesuksesan. Untuk suka dan duka yang pasti sangat banyak ya. Tapi selama bekerja di sini, alhamdulillah saya merasa sangat puas dan juga sangat senang karena saya bisa berkenalan dengan orang-orang baru yang menyenangkan, lingkungan kerjanya juga menyenangkan, dan saya juga bisa berkenalan dan bersosialisasi dengan orang-orang baru yang dari kalangan-kalangan atas. Karena konsumen di rumah Karao itu kan kebanyakan dari kalangan-kalangan atas kan ya, dari pejabat-pejabat daerah, dan juga bahkan ada yang sampai dari kementerian gitu. Untuk dukanya menerima pesanan yang membludak, terus waktunya singkat. Jadi bagaimana dari kita karyawan-karyawan di sini memikirkan bagaimana bisa selesai tepat waktu dan juga kualitas produknya tetap terjaga seperti itu. Jadi itulah feature news yang telah kami rangkum untuk Anda.
Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Karao, Karao, Bolio, Bolio, Lokulunda.